Terus ada yang bilang begini, 3 orang ini tidak akan menjadi presiden kalau tidak gara-gara Ibu Mega. Nah, kok bisa? SBY, kalau nggak diangkat jadi menterinya Ibu Mega, mungkin dia tidak akan punya panggung politik, jadi nggak bisa jadi presiden. Prabowo, kalau tidak dibantu oleh Ibu Mega kembali dari Yordania ya, yang kabur aja dulu, itu mungkin dia tidak bisa bikin partai dan tidak bisa jadi presiden. Jokowi, ya kalau nggak diambil atau tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan jadi wali kota Solo, terus gubernur Jakarta, presiden Indonesia, ya nggak bisa jadi presiden. Tapi kan ya tetap saja namanya pendapat, ada lagi pendapat lainnya. Bukan, itu bukan gara-gara Bu Mega, itu gara-gara rakyat yang milih. Ya perdebatannya ke situ lagi. Itu gimana sih lagunya? Percaya padaku meski di gelap malam kamu tak sendirian. Nah itu Pak SBY. Pak SBY itu hasil karya seninya tuh lebih diingat ya. Saya juga ingat banyak tuh hasil tuh bukunya SBY itu saya punya. Ini ada bukunya AHY nih belakang. Jadi emang itu keluarga nulis buku aja ya. Enggak, gue nggak ngomongin presiden yang lain menulis buku apa enggak, tapi ini maksud saya, ini keluarga ini tuh nulis buku banyak. SBY nulis buku, AHY nulis buku. Jadi bapaknya presiden, anaknya nulis buku gitu. Baru kemudian jadi Menko sekarang. Jadi kita tahu gitu loh, the quality of the quality gitu. Kalau nulis buku juga kan salah satunya quality ya. Terus juga melukis. Pak SBY itu lukisan pemandangan ya. Tapi emang susah loh ngelukis pemandangan dengan kanvas gede gitu. Susah duitnya maksudnya. Itu kan butuh catnya banyak ya. Jadi cuma kelasnya presiden tuh bisa ngelukis gede gitu. SBY ini memang luar biasa. Ya saingannya SBY memang ini penyanyi juga, itu JKT 48. Ini itu kalau bikin album boleh juga tuh ya. Nih Pak SBY bikin heboh lagi. Pernah waktu itu ya, salah sebut juga, sudah dilantik Pak Prabowo, masih pemerintahan Jokowi dia. Tapi inilah yang kita lihat yang kemarin aja. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sempat salah menyebut nama presiden periode 2024-2029 saat berpidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat. Di tengah pidatonya, SBY menyebut Jokowi sebagai presiden. Sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar, ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Jadikan satu napas, sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian dia sempat melanjutkan tuh pidatonya sampai dia bilang ada yang nyeletuk. Prabowo, oh iya, ulangi. Nah, itu khasnya Pak SBY itu, ulangi. Dia kalau ada salah ulangi. Tapi kan namanya kritikus kan banyak juga tuh. Wah, gak mungkin SBY keliru. Ada maksud kali ah. Aduh, nakal ya. SBY itu udah bilang gini, ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Nah, muka jangkrik semua langsung kan. Begitu ada bahasa Inggris, ini teman-teman saya nih mukanya langsung jangkrik gitu. Slip of the tongue tuh keserimpet lidah. Kagak usah dibahas itu keserimpet lidah maksudnya apa. Pokoknya salah omong maksudnya. Tapi SBY udah ngomong tuh, ulangi, saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Jadi dia nggak sengaja ngomong bahwa ini adalah pemerintahan Jokowi. Terus dia terusin, Pak Jokowi sudah pensiun seperti saya. Sudah ada presiden baru, namanya Prabowo Subianto. Ya, namanya dia tuh mungkin Pak SBY ya, mungkin masih nggak nyangka. Bukan cuma dapat kerjaan dari Danantara, tapi nggak nyangka hubungan dia dengan Pak Jokowi itu bisa deket kayak sekarang. Kan ingat ya dulu ya, antara SBY dan Jokowi ini kan perang simbol. SBY kritik-kritik, Jokowi pergi ke Hambalang, foto sendiri. Nah kan? Jadi memang ada story-nya nih. Bahkan
AHY kan sempat tidak bersama Pak Prabowo tuh. Dia ada di Koalisi Perubahan. Jadi memang saya yakin juga Pak SBY ini tidak menyangka. Tapi menariknya teman-teman, hubungannya SBY dan Jokowi ini semakin erat seiring dengan jauhnya hubungan Jokowi dengan Ibu Mega. Jadi kan pertanyaannya begini, Ibu Mega punya masalah apa sama mantan presiden? Sama SBY jauh, sama Jokowi juga jauh gitu. Walaupun kemarin tuh beredar ya di media sosial kan ada fotonya, nanti dicari ya. Ada fotonya Prabowo, Jokowi sama SBY bareng-bareng. Terus ada yang bilang begini, 3 orang ini tidak akan menjadi presiden kalau tidak gara-gara Ibu Mega. Nah, kok bisa? SBY kalau nggak diangkat jadi menterinya Ibu Mega, mungkin dia tidak akan punya panggung politik, jadi nggak bisa jadi presiden. Prabowo kalau tidak dibantu oleh Ibu Mega kembali dari Yordania ya, yang kabur aja dulu, itu mungkin dia tidak bisa bikin partai dan tidak bisa jadi presiden. Jokowi ya kalau nggak diambil atau tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan jadi wali kota Solo, terus gubernur Jakarta, presiden Indonesia ya nggak bisa jadi presiden. Tapi kan ya tetap saja namanya pendapat, ada lagi pendapat lainnya. Bukan, itu bukan gara-gara Bu Mega, itu gara-gara rakyat yang milih. Ya perdebatannya ke situ lagi. Tapi nggak gitulah. Ini saya ulang ya. Jadi salah omongan Pak Prabowo itu ya memang slip of the tongue aja. Pak Prabowo, Pak SBY itu slip of the tongue. Tidak ada maksud dia memberikan kode-kode jangkrik seperti ini adalah periode ketiga Pak Jokowi, tapi season yang lain. Nggak gitu. Dia nggak sampai segitunya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.